Perkenalkan, nama saya Galuh Kusuma Dewi, NIM 215231185 dari kelas Perbankan Syariah 1E. Perkenalkan, nama saya Amanda Lutfi Fajar Aryani dengan NIM 215231178. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 215231187. Kenalkan, nama saya Miftahul Jannah. NIM saya 215231174. Perkenalkan, nama saya Marsya Anggraini dengan NIM 215231193. Tema komunikasi formal. Perbankan Syariah 1E, UIN Raden Mas Said Surakarta. Dari kelompok 8 yang beranggotakan Galuh Kusuma Dewi, NIM 215231185, Amanda Lutfi Fajar Aryani, NIM 215231178, Marsya Anggraini, NIM 215231193, Miftahul Jannah, NIM 215231174, Siti Aisyah, NIM 215231187. Komunikasi formal. Dalam suatu organisasi, komunikasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu komunikasi formal dan komunikasi non-formal. Dasar dari penggolongan ini adalah gaya, tata krama, dan pola aliran informasi dalam perusahaan. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut peraturan dari organisasi atau perusahaannya. Komunikasi formal dapat diartikan dengan komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam struktur organisasi. Pengertian komunikasi formal menurut para ahli. 1. Mulyana. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi seperti komunikasi ke bawah, komunikasi atas, dan komunikasi horizontal. 2. Masmo. Komunikasi formal terjadi bila pesan-pesan atau informasi dikirimkan, ditransfer, dan diterima melalui pola hierarki kewenangan organisasi yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi yang biasanya disebut rantai komando. 3. Toha. Yang dikutip dalam jurnal ilmiah, komunikasi formal merupakan proses komunikasi yang mengikuti jalur hubungan formal yang tergambar dalam susunan atau struktur terjadwal. 2. Semua peserta teratur. 3. Semua peserta memiliki peran. 4. Agenda tersetting. 5. Satu arah. 6. Isinya kurang kaya. 7. Bahasa formal dan ucapan terdaftar. Dalam komunikasi organisasi formal, terdapat pola komunikasi. 1. Komunikasi dari atas ke bawah atau top-down or downward communication. 2. Komunikasi dari bawah ke atas atau bottom-up or upward communication. 3. Komunikasi horizontal atau horizontal communication. 4. Komunikasi diagonal atau diagonal communication. 1. Komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Menurut Katz dan Khan, komunikasi dari atas ke bawah mempunyai 5 tujuan pokok, yaitu 1. Memberikan pengarahan atau instruksi kerja tertentu. 2. Memberikan informasi mengapa suatu pekerjaan harus dilaksanakan. 3. Memberikan informasi tentang prosedur dan praktik organisasional. 4. Memberikan umpan balik pelaksanaan kerja kepada para anggota. 5.
menyajikan informasi mengenai aspek ideologi dalam membentuk organisasi, menanamkan pengertian tentang tujuan yang ingin dicapai. Komunikasi dari atas bawah ini memiliki kekurangan, yaitu kemungkinan terjadi penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditunjukkan ke para bawahannya. Dengan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkapnya aslinya. Ketidaklengkapan pesan yang diterima disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang mulai dari atasan hingga bawahan. Maka dari itu, dalam penyampaian pesan perlu diperhatikan panjangnya saluran komunikasi yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para anggotanya. 2. Komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur informasi yang disampaikan dari bawah atau anggota menuju ke atas atau pimpinan. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan secara tepat, sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawahan. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, ketua harus percaya penuh kepada para anggotanya. Kalau tidak, informasi apapun dari anggota tidak akan bermanfaat karena yang muncul hanyalah rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut. Adapun kelemahan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahannya hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja, sedangkan informasi yang mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. Yang ketiga yakni komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi horizontal menjadi penting, artinya manakala setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, maka komunikasi horizontal tidak sering digunakan. Komunikasi horizontal muncul karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, untuk mengkoordinasikan penugasan kerja. Yang kedua, berbagi informasi mengenai rencana dan kegiatan. Yang ketiga, untuk memecahkan masalah. Yang keempat, untuk memperoleh ide atau pemahaman bersama. Yang kelima, untuk mendamaikan, berunding, dan menangani perbedaan. Dan yang keenam, untuk menumbuhkan dukungan antar personal. Yang keempat ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara manajer dan staf yang berada dalam divisi fungsional yang berbeda. Bentuk komunikasi diagonal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya adalah 1. Penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional. Kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Namun komunikasi diagonal juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar sulit untuk dikendalikan secara efektif. Selanjutnya ada keterbatasan komunikasi formal. Dilihat dari sudut pandang individual. 1. Komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, dalam struktur organisasi yang besar,
Untuk dapat berkomunikasi dengan manajer puncak, harus terlebih dahulu melalui lapisan manajer yang ada di bawahnya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Selanjutnya, dilihat dari sudut pandang suatu perusahaan, masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi, karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Salah satu caranya adalah dengan mengurangi jumlah tingkatan atau level dalam struktur organisasi. Semakin sedikit kaitan dalam jalur komunikasi, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Sekian materi dari kelompok 8. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mewakili teman-teman meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.